Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usihikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Yang kedua, saya minta maaf kalau pada 2 kali kajian tidak bisa hadir. Sekali lagi saya minta maaf karena memang saya istirahat total selama 2 pekan. Oke, mari kita bahas satu ayat ya. Kita tetap kembali kepada akidah. Akidah yang harus kita miliki di zaman fitnah. Saya akan sampaikan satu ayat yang masyhur sebenarnya, ayat ini sering kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra. Nah, ayat 81. Al-Isra 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuq. Masyaallah. Katakanlah pasti datang al-haq. Dan katakan pula kebatilan pasti lenyap. Karena kebatilan itu punya satu karakter, pasti lenyap. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya memahami daripada apa yang saya baca daripada kitab-kitab tafsir. Kalau ada kata-kata katakanlah, bisa juga kita artikan engkau harus memiliki akidah. Apa itu akidahnya? Yakin seyakin-yakinnya kebatilan pasti hancur. Yakin seyakin-yakinnya al-haq pasti menang. Yakin. Ustadz, kalau tidak punya keyakinan seperti itu, ya rusak akidahmu. Harus yakin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu rumus perjuangan. Ini penting, kadang dilupakan. Akidahnya kita sudah pahami, tapi di balik ayat ini ada rumus perjuangan. Apa rumusnya? Apa kata Allah? Kebatilan akan hancur kalau al-haq engkau proklamirkan. Ustadz, kebatilan kok ada di mana-mana? Ente tidak memproklamirkan al-haq. Ente diam saja, tidak pernah ente sampaikan kepada masyarakat. Ini al-haq, ini al-haq. Ya, kebatilan di mana-mana. Ini ada rumus perjuangan. Apa rumusnya? Kebatilan akan hancur kalau mulutmu memproklamirkan Allah. Paham tuh? Banyak maaf. Muslim, Salat, umroh tiap tahun, iktikaf, Ramadan full, tapi sayang mulutnya tidak pernah memproklamirkan Allah. Ustadz, al-haq itu apa? Al-Islam, Al-Quran, perintah Allah dan Rasulnya. Loh, al-batil itu apa? Ingat, ini al-batil.
semua ideologi, ingat. Semua ajaran, ingat. Semua peraturan, ingat. Semua ikatan yang mengikat hidup kita selain Islam, selain dari Allah dan Rasulnya, pasti hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ini produk zaman modern. Hatta produk zaman yang paling modern pasti hancur. Kenapa? Ini akidah dari Allah. Al-haq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imanu fiddin rahimakumullah. Nah, saya akan masuk ke lebih dalam lagi. Nah, ini lebih serius lagi, ya. Dan rahimakumullah. Mari kita buka surat 7 ayat 123. Serius ini. Dan ini sekarang sudah mulai terlihat. Kita harus tahu pedomannya. Buka surat 7 ayat 123. Nah, ini ayat ini yang paling penting untuk saya sampaikan hari ini. Tolong satu orang baca artinya saya. Surat 7, suratul A'raf ayat 123. Nah, baca. Ya boleh, baca ayatnya juga boleh. Mau baca artinya langsung, tak masalah. Fir'aun berkata, Nah, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan ini. qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinah litukhrija minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Masyaallah. Tadi kita sudah sampai kepada satu keyakinan, satu kesepakatan, satu hal yang ada di dalam hati kita. Apa itu? Rumus penting. Al-haq tidak akan, al-batil tidak akan hancur kalau kita tidak memproklamirkan al-haq. Kalau kita diam saja, kebatilan kemana-mana. Tapi kalau ada satu orang menjerit, ini al-haq, ini Islam, kebatilan akan goyang. Satu saja. Bayangkan kalau ada 10 orang menjerit semuanya, hancur kebatilan itu. Bayangkan kalau semua kaum muslimin, tidak akan tersisa kebatilan di muka bumi ini. Tapi hal itu menjadi sulit. Kenapa? Inilah persoalannya, ya. Kenapa tidak dilakukan oleh kaum muslimin? Menjadi sulit. Kenapa? Inilah persoalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinah litukhrija minha ahlaha fasawfa ta'lam. Ini persoalannya. Ayat ini menjelaskan, Pak, sering kita dengar baik itu di TV, di radio, biasanya pernyataan para pejabat-pejabat atau di medsos selalu ada kata-kata ini makar. Bahkan ditanamkan di kepala kita, makar itu dosa yang paling besar menurut manusia yang berkuasa. Dianggap sebagai kriminal yang paling besar. Makar. Selama ini kita beranggapan makar itu adalah satu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menghadapi kekuasaan yang sudah established. Seseorang yang tinggal di Saudi Arabia atau yang tinggal di Amerika akan dikatakan melakukan makar kalau apa yang dia lakukan mengganggu stabilitas kekuasaan yang dibangun oleh pejabat yang ada di Amerika atau penguasa yang ada di Amerika. Makar. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita definisi makar. Harus tahu, harus. Supaya apa? Supaya kau lebih lantang lagi menjelaskan al-haq. Apa definisi makar? Inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinah. Itulah makar yang kau buat. Apa itu makar? Allah menjelaskan. Menurut Fir'aun, makar adalah amantum bihi qabla an adana lakum.
amantum bihi qabla an adana lakum makar. Apa itu? Ini menurut Fir'aun. Ya, kalau ada kata-kata Fir'aun di dalam Al-Quran, pada banyak ayat, tidak semua, pada banyak ayat kita harus pahami sebagai pelambang kekuasaan zalim, syirik, kafir, ya. Pelambang kekuasaan. Pada banyak ayat, walaupun tidak semua ayat. Apa kata Fir'aun, penguasa yang zalim? Makar adalah amantum bihi qabla an ahadana lakum. Engkau beriman kepada Musa sebelum mendapatkan izin kepadaku. Makar. Beriman kepada Nabi sebelum mendapatkan izin daripada penguasa zalim. Beriman kepada ulama yang lurus, penerus perjuangan Nabi sebelum mendapatkan izin daripada penguasa zalim. Makar. Maka di negara manapun, kecuali negara yang baik hukumnya dan baik penguasanya, akan mengatakan kepada siapapun termasuk muslim sebagai makar kalau dia beriman kepada dai yang lurus tanpa izin mereka yang berkuasa di negara manapun. Makar. Inilah pertentangan antara penguasa zalim dengan kaum muslimin yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Mau beriman kepada Al-Quran, awas kau, sama dengan kejahatan yang paling jahat, makar. Loh, ini perintah Allah, kami harus beriman. Oh, dosa yang paling besar, makar. Paham saya? Paham, Mbak? Oh, coba di. Saya paham saya. Ada satu hal yang bertolak belakang. Beriman kepada Allah pun makin hebat iman kau, makin banyak perintah Allah yang kau lakukan, makin jahat makar yang kau lakukan menurut manusia. Ajib, kenapa begitu? Inilah persoalannya. Kekuasaan kalau tidak dibangun untuk tunduk kepada Allah, cara pandangnya bisa berubah, ya. Yang bagus dikatakan jelek, makin bagus makin jelek, yang jelek dikatakan bagus. Drama kehidupan politik di negara ini menjelaskan kepada kita, yang melakukan kejelekan dikatakan bagus oleh mereka yang berkuasa, tapi yang melakukan hal yang baik dikatakan jelek. Makar, padahal taat pada Nabi Musa. Sehingga inilah yang membuat kaum muslimin takut menjelaskan al-haq. Dan akibatnya apa? Kebatilan berserakan di mana-mana. Ya, bisunya kita dan kalian dan kita semua ini, saya terutama, akan memberikan satu warisan yang paling jelek buat anak-anak kita. Tapi lantangnya kita, betapapun risiko yang kita hadapi, akan memberikan warisan yang sangat baik buat anak turun kita. Sebagaimana para nabi dan rasul mewariskan sesuatu yang baik kepada anaknya. Kenapa? Karena mereka lantang. Tapi sulit, Ustaz. Naam. Maka ada yang ahli hukum tuh. Walaupun bukan SH yang ada di situ itu, dari wajahnya kelihatan ahli hukum. Di dalam undang-undang negara manapun, kejahatan yang paling tinggi, hukumannya paling tinggi adalah apabila melakukan makar. Sahih? Maka iman fiddin rahimakumullah, inilah persoalan. Memegang al-haq kejahatan, ya. Padahal al-haq ini sebenarnya sederhana, ya. Kita setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, berilah ke kami jalan yang lurus. Kita juga berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami, biarkan kami di jalan yang lurus.
Apa sih jalan yang lurus? Didefinisikan oleh ulama. Jalan yang lurus itu mempunyai 5 definisi. Saya baca definisinya, Masya Allah, nggak jelimet, nggak ruwet. Justru kebatilan itu ruwet. Ada 5 definisi Shiratal Mustaqim. Yang pertama, lurus, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Justru kebatilan mencong-mencong, ya, tidak sesuai dengan perintah Allah dan lebih ruwet. Lurus. Ini nomor 1. Nomor 2, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, al-haq itu dekat menuju kepada. Pak, kalau garis lurus menurut guru matematika dekat. Lain kalau garis mencong, seret, jauh, ya, menghubungkan 2 titik, dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Ada seorang sahabat masuk Islam. Tiba-tiba di hadapannya ada peperangan yang besar. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Berislam dulu, ya, sholat, puasa, zakat, segala macam perintah Allah, baru berjihad. Apa kata Rasulullah? Islamlah kau, kemudian kau berjihad. Sekarang saya Islam, langsung berjihad. Dan dia syahid. Aslama wa qatala wa qutilah. Berislam, kemudian dia berjihad, dia terbunuh. Apa kata Rasulullah? Masya Allah, orang ini amila qalilan wa ujiro kasiron. Amalnya sedikit tapi dapat pahala besar dan dekat. Syahadat, jihad, syahid, dekat. Lain kalau kebatilan, ya, ruwet, harus ke sana. Nah, ini ciri yang kedua. Gampang sebenarnya, tapi menjadi sulit hari ini karena dianggap sebagai, ya, nah, suatu hal yang salah menurut penguasa zalim. Yang ketiga, jalan yang lurus itu akan membawa kita kepada tujuan. Tujuannya apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mencari ridha Allah, ikuti jalan yang lurus. Nah, yang pertama tadi dekat, lurus. Yang kedua dekat. Yang ketiga membawa kita kepada ketujuan. Yang keempat, di dalamnya akan memberikan satu kehidupan yang lapang, nyaman buat kita. Coba baca satu ayat saya. Ayat ini istimewa, mohon dihafal, ya. Surat An-Nisa ayat 69. Tolong baca saya. Ini akidah kita ini. Mau hidupnya enak? Baca surat An-Nisa 69. Allah menjawab. Bukan hidupnya enak itu tiap pagi olahraga, rumahnya di batu, tokonya banyak, ya, enggak. Tapi inilah hidup enak. Baca ya, satu orang. Nah. An'amallahu alaihim. Wahasuna. Naam, artinya saya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah umat yang sebaik-baiknya. Naam. Hanya dengan melakukan 2 hal, taat kepada Allah dan Rasul. Dan itu sendi yang paling utama yang ada di jalan yang lurus. Al-haq itu taat pada Allah, taat pada Rasul. Hanya dengan melakukan 2 hal, kalian akan hidup seperti hidupnya orang-orang yang mendapatkan nikmat. An'amallahu alaihim. Siapa mereka? Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, Solihin. An'amallahu alaihim. Allah memberikan nyaman hidupnya, lapang hidupnya. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta, yang kau kasih nikmat. Jangan diartikan nikmat itu inovator, fulus, kenikmatan hidup. Nah, siratal mustaqim. Ya, kalau ada orang susah hidupnya, sohib kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita, jelas
kedekatannya kepada Allah rusak, takarubnya kepada Allah berantakan, tidak mendapatkan an'amallahu alaihim, tidak mendapatkan nikmat. Siratal mustaqim. Dan yang terakhir, jalan yang lurus itu jelas ciri-cirinya, sudah dijelaskan oleh Allah. Nih jalan yang lurus begini-begini. Jalan kebatilan justru nggak jelas, ya, nggak jelas. Maka iman fiddin rahimakumullah, walaupun jalan yang lurus itu mempunyai 5 ciri. Saya ulang kembali, lurus, dekat, membawa kepada tujuan, lapang dan nyaman, jelas ciri-cirinya, tetap hari ini sulit dilakukan oleh kebanyakan kaum muslim, termasuk memiliki akidah dan meneriakannya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan sudah sampai kepada satu kesepakatan, satu ultimatum, satu akidah batil mereka. Apa itu? Makin taat kepada kalian kepada Allah, makin makar kau kepada kami. Makin mengikuti Rasul, makin makar kepada kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Banyak maaf saya kurang sehat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.